Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirahayu NIM 93140768 dari Perbankan Syariah B akan menjelaskan tentang pos-pos distribusi zakat atau orang-orang yang boleh menerima zakat dan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pos-pos distribusi zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak boleh menerima zakat. Zakat merupakan kewajiban yang penyalurannya sudah ditentukan. Penghimpunan zakat dan orang yang wajib zakat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun hanya dijelaskan dalam sunnah. Lain halnya dengan pendistribusian zakat, Al-Quran secara langsung menjelaskan secara detail pos-pos distribusi zakat. Ulama sepakat bahwa penyaluran zakat tidak boleh keluar dari aturan syariah, yaitu pos-pos yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Pos distribusi zakat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. A. Orang yang berhak menerima zakat. 1. Golongan pertama yaitu fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta serta pekerjaan, sehingga ia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut keterangan kalangan ulama mazhab Syafi'i, keadaan fakir lebih memprihatinkan daripada orang miskin. 2. Golongan kedua yaitu miskin. Sedikit perbedaan dengan fakir, orang miskin adalah mereka yang memiliki harta tapi sangat sedikit. Selain itu, pekerjaannya hanya cukup untuk makan dan minum saja, tidak lebih dari itu. Abu Yusuf dari ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Al-Qasim dari mazhab Maliki berpendapat bahwa fakir miskin merupakan satu jenis. Keduanya adalah sama. Pendapat ini ditentang oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan yang berbeda. Namun, mayoritas ulama yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan yang berbeda. Berbeda pendapat tentang kriteria dan manakah yang kondisinya lebih parah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Alasan mereka karena dalam Al-Quran Allah menyebut fakir lebih dahulu, setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir. Sedang menurut ulama mazhab Hanafi dan mayoritas ulama Maliki berpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa miskin lebih buruk kondisinya daripada fakir. Sebagian ulama lain seperti Al-Tabari mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak punya dan yang tidak mau meminta-minta. Sedang miskin adalah orang tidak punya yang meminta-minta. Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya. Orang fakir yang berhak menerima zakat menurut ulama Hanafi adalah orang yang memiliki harta di bawah nisab zakat atau mempunyai harta yang nilainya seharga nisab zakat atau lebih.
Namun harta tersebut dibutuhkan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti rumah, perabotan, kendaraan, dan kebutuhan lainnya. Sedang miskin menurut ulama Hanafi adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sedang menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali, orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat bukan yang memiliki harta kurang dari nisab zakat, tetapi mereka yang mempunyai harta kurang dari kebutuhan hidup. Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah baik kebutuhan diri sendiri atau orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Bagian zakat yang berhak diterima oleh fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin berhak diberi sejumlah harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Namun para ulama berbeda tentang beberapa yang berhak diterimanya. Menurut ulama Syafi'i, ia diberi harta yang mencukupi kebutuhannya sepanjang hidupnya. Sedang menurut mazhab Maliki dan Hambali, mereka diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Sebenarnya kedua pendapat ini tidak jauh berbeda, karena mazhab Maliki dan Hambali yang memberi mereka kebutuhan hidup 1 tahun adalah dengan asumsi setiap tahun ada perhitungan kembali. Ketika tahun berikutnya masih hidup, maka berhak untuk diberi kebutuhan 1 tahun lagi, dan begitu seterusnya. Golongan ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Termasuk dalam kewajiban pemimpin dalam Islam adalah mengutus para pemungut zakat dan mendistribusikannya seperti yang pernah Rasulullah dan para khalifah sesudahnya lakukan. Amil zakat berhak mendapat zakat sebagai kompensasi atas kerja yang mereka lakukan dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, orang kaya pun boleh menerima zakat jika dia sebagai amil zakat. Zakat yang diberikan kepada amil zakat adalah upah atas kerja. Lalu, berapa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat ke dalam kedua golongan. Pendapat pertama mengatakan bahwa hak amil atas harta zakat adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang dengan gaji tersebut dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan jumhur ulama. Hanya saja Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu riwayat. Hak amil adalah kelayakan hidup, walaupun lebih dari 1/8 dari zakat. Hanya saja Abu Hanifah membatasi pemberian upah amil tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul. Mereka beralasan bahwa zakat yang diberikan kepada amil adalah upah atas kerja, sehingga mereka berhak mendapat upah yang bisa menghidupi diri dari keluarganya secara layak, agar bisa fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa ada beban memikirkan kebutuhan hidupnya. Dalam regulasi zakat di Indonesia, pemerintah cenderung untuk menerapkan pendapat mazhab Syafi'i yang membatasi hak amil adalah 1/8 dari zakat, atau harta zakat tersebut setara 12,5% dari harta zakat yang berhasil dikumpulkan. Hal ini sudah sangat besar dan pas sekali yang didapat oleh amil dalam kaitannya dengan mengelola, mendistribusikan, mengurusi, dan mencari dana zakat untuk ditasarufkan kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya, baik itu bersifat konsumtif ataupun bersifat produktif dalam pemberdayaannya. 4.
Golongan keempat yaitu mu'alaf qulubuhum. Mu'alaf yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya atau dibujuk hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, dan mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Terdapat kesalahpahaman sebagai umat Islam dalam masalah mu'alaf ini. Sebagian besar masyarakat mempersempit makna mu'alaf dengan mengartikannya sebagai orang yang baru masuk Islam semata. Memang, orang yang baru masuk Islam disebut mu'alaf, tetapi mu'alaf bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Apalagi ada orang yang sudah masuk Islam selama bertahun-tahun masih disebut mu'alaf, karena sebutan mu'alaf melekat terus pada dirinya sepanjang hayat. Padahal, seharusnya sebutan mu'alaf jika diartikan baru masuk Islam akan hilang dengan seiring perjalanan waktu, karena akan berganti menjadi orang yang sudah lama masuk Islam. Yang benar, fokus nama mu'alaf adalah pada tujuan zakat yang diberikan untuk melunakkan hati atau membujuk hatinya agar masuk Islam atau menuju kebaikan. Yusuf Al-Qaradawi membolehkan bagian mu'alaf untuk 7 golongan, yaitu yang pertama, orang yang dengan diberi zakat diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kerabatnya. Yang kedua, orang yang ditakuti kejahatannya dan dengan diberi zakat ada harapan kejahatannya berhenti atau berkurang. Sebagaimana pada masa Rasul, ada orang yang jika diberi zakat mereka masuk Islam, dan jika tidak diberi mereka mencela dan mengganggu kaum muslimin. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam mereka diberi bagian zakat untuk menguatkan keislamannya mereka. Yang keempat, pembesar kaum muslimin yang mempunyai teman atau kerabat non-muslim, yang diharapkan dengan pemberian zakat mereka membuat teman atau kerabatnya yang non-muslim masuk Islam. Yang kelima, pemimpin kaum muslimin yang lemah imannya. Dengan pemberian zakat diharapkan imannya kuat dan semangat membela Islam, dan umat Islam semakin besar, serta iman kaumnya yang lemah semakin kuat. 6. Umat Islam yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan non-muslim atau musuh Islam. Dengan pemberian zakat kepada mereka diharapkan imannya semakin kokoh, tidak mudah dibujuk rayu musuh dan sebaliknya. Semakin kokoh pembelaannya kepada Islam dan umat Islam. 7. Kaum muslimin yang dibutuhkan untuk menarik zakat dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat kecuali ditarik olehnya. Wahbah Al-Zuhaili menambahkan bahwa bagian mu'alaf ini pada saat ini bisa disalurkan tidak hanya kepada perorangan, namun bisa juga disalurkan kepada lembaga kemanusiaan atau lembaga dakwah yang fokus mengurusi permasalahan dakwah Islam di pelosok yang sering berhadapan dengan dakwah agama lain, seperti kristenisasi atau lainnya. Bahkan menurut Wahbah, zakat juga bisa diberikan kepada pemerintah non-muslim agar kepentingan umat Islam di wilayah tersebut lebih terjamin. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memberi para pembesar kafir Quraisy dengan tujuan agar kepentingan dakwah Islam kaum muslimin terlindungi. 5. Golongan kelima, para budak. Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Pada zaman dahulu, perbudakan dilegalkan, sehingga manusia terbagi menjadi 2, yaitu manusia yang merdeka dan manusia yang budak. Orang merdeka adalah orang yang mempunyai kebebasan mengatur dirinya sendiri, sedang budak tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Semua harus dengan seizin dan sepengetahuan majikannya. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan sangat mencela perbudakan. Oleh karena itu, Islam menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Pembebasan budak juga dijadikan sebagai tebusan atas kesalahan atau dosa yang dilakukan.
seperti membebaskan budak sebagai salah satu kafarat atau hukuman orang yang berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Sebagaimana zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan yang pertama, membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang mencicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu dirinya merdeka. Yang kedua, menggunakan harta zakat untuk membeli budak kemudian dimerdekakan. Wahba al-Zuhaili termasuk ulama yang berpendapat bahwa bagian untuk budak ini sudah tidak ada. Walaupun terkadang ada orang yang terjerat dalam perbudakan, namun hal itu ilegal sehingga tidak dibiayai dari zakat. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki dan Hambali, mereka berpendapat tentang pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian, maka mustahil ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Pendapat Maliki dan Hambali ini yang dicenderungi oleh Yusuf Al-Qaradawi bahwa harta zakat saat ini bisa digunakan untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan kaum kafir di daerah-daerah tertentu seperti di Palestina dan di tempat lain. Golongan keenam yaitu ghorimin atau orang-orang yang terlilit hutang. Al-ghorim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Atau dengan kata lain, ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Kelompok ini disendirikan dari kelompok fakir miskin. Bisa jadi ada orang yang terlilit hutang, tetapi sebenarnya dia tidak termasuk miskin. Dalam arti, ketika hutangnya terlunasi, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi, jika dibiarkan, dia tidak bisa melunasi hutangnya karena penghasilannya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, ada seorang yang berpenghasilan cukup, namun suatu ketika ia mendapatkan musibah sakit parah yang menyebabkannya berhutang untuk pengobatan. Karena besarnya biaya pengobatan, maka dia tidak bisa melunasi hutang tersebut. Orang seperti ini bisa dibantu pelunasan hutangnya dari zakat. Ghorim atau orang yang terlilit hutang ada dua macam, yaitu yang pertama, al-ghorim untuk kepentingan diri sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan, atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya dan memaksanya untuk berhutang. Ghorim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim atau dua kelompok muslim yang sedang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya, atau berhutang untuk kepentingan sosial dan agama. Siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, maka ia dibantu melunasinya dari zakat. Bolehkah membayar hutangnya mayit dari zakat? Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena orang yang punya hutang telah meninggal sehingga tidak bisa dibayarkan kepadanya. Sedang pendapat kedua mengatakan boleh membayar hutang orang yang sudah meninggal dari zakat karena keumuman lafaz ghorim mencakup orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Dengan demikian, mazhab Maliki berdasarkan hadis Nabi yang bersabda, "Aku adalah orang yang terdekat pada seorang mukmin daripada diri mereka sendiri." Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau kehilangan, maka kepadaku dan kewajibanku. Muttafaq alaih. Dan zakat digunakan untuk memberi hutang orang yang membutuhkan. Sebagian ulama kontemporer seperti Abu Zur'ah, Yusuf Al-Qaradawi,
Abdul Wahab Khalaf, dan lainnya, memperbolehkan zakat dipinjamkan kepada orang yang memperbolehkan hal ini dengan menggunakan kias aulawi, analogi dengan lebih prioritas, yaitu jika hutang yang sudah terjadi boleh dibayarkan dari zakat, maka kardu hasan yang bersih dari riba lebih diprioritaskan dari pembagian zakat. Kebolehan harta zakat untuk digunakan menghutangi orang yang membutuhkan sangat membantu orang-orang ekonomi lemah, menjauhkan mereka dari belenggu rentenir, lintah darat, dan menghindarkan mereka dari jeratan ekonomi ribawi. Otomatis ini adalah kemaslahatan umum dengan syarat harus dipastikan bahwa orang tersebut betul-betul membutuhkan. Golongan ketujuh yaitu fisabilillah. Kata fisabilillah secara bahasa berarti di jalan Allah. Kata fisabilillah ini sebenarnya berkonotasi umum mencakup seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk di jalan Allah dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ulama sepakat bahwa orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah termasuk ke dalam makna fisabilillah, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil mujahidin. Namun, mereka yang berbeda pendapat apakah bagian fisabilillah ini khusus untuk mereka yang berperang saja atau bisa untuk perjuangan yang lainnya. Menurut mazhab Hanafi, bagian fisabilillah ini boleh diberikan kepada prajurit yang kehabisan bekal atau tidak mempunyai bekal untuk berperang, sebagaimana bisa diberikan kepada orang yang berangkat haji dan orang yang menuntut ilmu. Mazhab Maliki membatasi bagian fisabilillah hanya untuk yang terkait dengan perang di jalan Allah. Menurut Maliki, orang yang berperang berhak mendapat zakat walaupun kaya, sebagaimana bisa digunakan untuk membeli persenjataan, membiayai perang, dan segala urusan yang berkaitan dengan perang di jalan Allah. 5. Golongan kelima, para budak. Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Pada zaman dahulu, perbudakan dilegalkan, sehingga manusia terbagi menjadi dua, yaitu manusia yang merdeka dan manusia yang budak. Orang merdeka adalah orang yang mempunyai kebebasan mengatur dirinya sendiri, sedang budak tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Semua harus dengan seizin dan sepengetahuan majikannya. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan sangat mencela perbudakan. Oleh karena itu, Islam menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Pembebasan budak juga dijadikan sebagai tebusan atas kesalahan atau dosa yang dilakukan, seperti membebaskan budak sebagai salah satu kafarat atau hukuman orang yang berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Sebagaimana zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak. Golongan keenam yaitu ghorimin atau orang-orang yang terlilit hutang. Al-ghorim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Atau dengan kata lain, ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Kelompok ini disendirikan dari kelompok fakir miskin. Bisa jadi ada orang yang terlilit hutang, tetapi sebenarnya dia tidak termasuk miskin. Dalam arti, ketika hutangnya terlunasi, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi, jika dibiarkan, dia tidak bisa melunasi hutangnya karena penghasilannya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, ada seorang yang berpenghasilan cukup, namun suatu ketika ia mendapatkan musibah sakit parah yang menyebabkannya berhutang untuk pengobatan.
Karena besarnya biaya pengobatan, maka dia tidak bisa melunasi hutang tersebut. Orang seperti ini bisa dibantu pelunasan hutangnya dari zakat. Ghorim atau orang B. Distribusi zakat kepada semua golongan mustahik. Ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada 8 kelompok itu dengan merata. Kecuali jika salah satu kelompok itu tidak ada, maka zakat diberikan kepada asnaf yang masih ada. Jika muzaki itu sendiri membagikan langsung zakatnya, maka gugur pula bagian amil. Tidak boleh meninggalkan pembagian zakat kepada golongan mustahik yang ada. Jika petugas zakat tidak membagikan kepada golongan mustahik yang ada, maka ia bertanggung jawab untuk menanggung kebutuhan kelompok mustahik tersebut. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada sebagian asnaf saja, tidak harus diberikan kepada seluruh asnaf yang ada. Bahkan mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah satu asnaf saja sesuai dengan kondisi. Abu Ubaid dalam kitab Al-Aqwal mengatakan bahwa pembagian zakat kepada seluruh golongan tidak wajib. Ia hanya wajib atas pemimpin yang terkumpul padanya pada harta zakat yang banyak, yang mampu mencakup semua golongan yang berhak menerima zakat. Berdasarkan penjelasan di atas, hendaknya petugas zakat berusaha memperluas menerima zakat mencakup semua golongan mustahik yang ada. Jika tidak semua golongan ada atau harta zakat tidak mencukupi, maka pendapat yang lebih populer adalah diperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu asnaf saja. Jika ada kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti ketika perang yang mengharuskan zakat untuk pembiayaan mustahik di medan perang. Ketika membagikan zakat kepada semua asnaf secara menyeluruh, tidak diharuskan membagi rata kepada mereka. Dan yang diwajibkan adalah memberikan bagian pada masing-masing sesuai dengan jumlah kebutuhan. Jika muzaki yang membagikan langsung zakatnya dan jumlah zakatnya kecil, boleh diberikan kepada satu kelompok atau satu orang saja untuk mencapai tujuan zakat, yaitu menutup kebutuhan. Kesalahan dalam membagi zakat. Jika seorang muzaki memberikan zakatnya kepada seorang mustahik, kemudian diketahui bahwa ia telah salah dengan membagikan zakat kepada orang yang tidak berhak, seperti diserahkan kepada orang kafir, kerabat dekat, atau orang yang kaya, maka apa yang harus dilakukan? Jika muzaki telah berusaha bertanya dan mencari, kemudian ia serahkan zakat dan ternyata di kemudian hari terbukti salah alamat, maka ia tidak berkewajiban membayarnya lagi. Seperti dalam hadis Man bin Yazid ketika ayahnya meletakkan sedekah di masjid, kemudian Man mengambilnya dan diadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda, bagimu yang telah kamu lihat wahai Yazid, dan bagimu yang telah kamu ambil wahai Man. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun jika kesalahan itu karena tidak ada usaha bertanya dan mencari, maka muzaki harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan membayar zakat lagi. Sedang jika imam yang membagi zakat lalu salah, maka muzaki tidak berkewajiban apa-apa. Dan kepada orang yang menerima zakat sementara ia tidak berhak menerimanya, maka ia harus mengembalikannya atau mengembalikan nilainya jika sudah dibelanjakan. C. Orang yang tidak boleh menerima zakat. 1. Orang kaya. Orang yang mampu secara ekonomi tidak boleh menerima zakat, namun dikecualikan dari kriteria ini. Beberapa atau dari bahasa lain, ada beberapa orang kaya yang berhak menerima zakat, yaitu pasukan fisabilillah menurut jumhur ulama, karena Hanafi mensyaratkan prajurit yang miskin, amil zakat, ghorim atau orang yang terlilit hutang, mu'alaf, dan ibnu sabil. 5 golongan ini berhak menerima zakat walaupun kaya. Yang kedua, orang yang kuat badannya dan mempunyai pekerjaan.
Orang yang kuat bekerja secara umum tidak boleh menerima zakat, karena orang yang kuat bekerja diperintahkan untuk bekerja dan mencari rezeki untuk mencukupi diri dan keluarganya. Orang kuat yang tidak boleh menerima zakat adalah orang-orang yang benar-benar memiliki pekerjaan yang menghasilkan. Jika tidak mempunyai pekerjaan karena faktor luar di luar dirinya, yaitu kondisi ekonomi yang menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan struktural, tidak adanya lapangan kerja, dan lain sebagainya, maka orang ini bisa diberi zakat. Begitu juga orang kuat yang bekerja namun hasilnya kurang dari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, maka orang ini berhak menerima zakat sesuai dengan kekurangan dari kebutuhannya. Yang ketiga, non-muslim. Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang memerangi umat Islam atau kafir harbi, orang murtad, dan orang ateis. Kafir harbi tidak boleh diberi zakat karena tabiatnya memerangi umat Islam. Sedang ateis juga tidak boleh diberi zakat karena ia tidak percaya kepada Allah, Rasulnya, dan akhirat. Oleh karena itu, orang ateis tabiatnya adalah memusuhi agama. Sedang murtad juga tidak boleh menerima zakat karena dalam pandangan Islam, orang murtad dihukum mati, tidak layak hidup, karena itu tidak berhak menerima zakat. Sedang untuk kafir zimmi, yaitu kafir yang berdamai dan tinggal di wilayah kaum muslimin, ulama berbeda pendapat apakah mereka boleh dikasih zakat atau tidak. Jumhur ulama, khususnya 4 imam mazhab, bersepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi sebagai kafir. Ia bisa menerima zakat menurut sebagian ulama dalam statusnya sebagai mu'alaf. Sedang untuk sedekah sunnah, para ulama bersepakat bahwa ahli zimah boleh menerima sedekah sunnah, sebagaimana Baitul Mal bisa memberikan mereka kecukupan hidup dari selain zakat. 4. Keluarga muzaki. Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga muzaki yang menjadi tanggungannya, yaitu anak, istri, dan orang tua. Seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri, karena ia berkewajiban untuk menafkahinya. Jika ia memberikan zakat kepadanya, maka setiap orang yang memberikannya pada diri sendiri. Sedangkan istri tidak boleh memberikan zakatnya kepada suami menurut jumhur ulama. Seperti dalam hadis istri Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah bersama dengan seorang wanita Ansor, tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tuanya jika ia yang berkewajiban menafkahinya, sebab ini sama dengan memberi kepada diri sendiri. Kalaupun orang tua miskin, maka anaknya harus memberikan nafkah, bukan memberinya zakat setahun sekali. Anak berkewajiban menafkahi orang tuanya jika mereka tidak mampu. Sebab harta anak adalah harta orang tuanya. Begitu pula zakat tidak boleh diberikan kepada anak yang menjadi tanggungannya. Yang kelima, keluarga Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama berpendapat bahwa keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat, karena zakat itu adalah kotoran manusia seperti dalam hadis Muslim. Larangan ini mencakup zakat sedekah wajib dan sedekah sunnah. Namun ulama berbeda pendapat apakah larangan itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak. Menurut mazhab Hanafi, larangan ini khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk menepis tuduhan miring. Sedangkan setelah wafat Rasulullah, maka mereka dibolehkan menerima zakat. Menurut mazhab Hanafi, larangan menerima zakat itu hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka berhak menerima zakat. Hal ini karena larangan itu agar tidak timbul fitnah kepada keluarga Rasulullah. Sedang menurut sebagian ulama yang lain, larangan itu tetap berlaku setelah Rasulullah SAW wafat. D. Memindahkan zakat ke tempat lain. Ketika negeri yang bersangkutan sudah cukup, maka boleh dipindahkan ke negara lain atau diserahkan
diserahkan kepada imam yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah yang Rasulullah dan para khalifah lakukan tanpa ada yang menolaknya. Sedang jika fakir miskin di negeri yang bersangkutan masih membutuhkan zakat orang kaya, maka pemindahan zakat ke negara lain tidak dibolehkan, kecuali jika ada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti jika ada suatu negara muslim yang ditimpa bencana, atau sesuai dengan ijtihad imam menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, diperbolehkan memindahkan zakat menurut mazhab Hanafi ke negara lain jika muzaki memiliki kerabat yang membutuhkan di negeri tersebut, atau jika di negeri kedua itu terdapat fakir miskin yang lebih membutuhkan daripada negeri yang pertama, atau jika pemindahan itu lebih membawa maslahat bagi kaum muslimin, atau jika dipindahkan dari negeri perang ke negeri aman, atau jika dipindahkan kepada orang yang berilmu atau penuntut ilmu, atau dipindahkan untuk pembiayaan proyek Islami yang bermanfaat bagi kaum muslimin di negara kedua. Demikian penjelasan dari pos-pos distribusi zakat atau orang-orang yang boleh menerima zakat atau orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.